sebelum memulai pembelajaran ini, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Semoga tetap dalam lindungan Allah, tetap dikasih sehat walafiat ya. Melanjutkan dari materi sebelum UAS, yaitu tentang barisan dan deret. Karena baru sampai barisan dan deret aritmatika ya, maka di sini di pertemuan ini Ibu akan bahas tentang nilai suku tengah. Dalam sebuah barisan, nilai suku tengahnya bisa diketahui dengan rumus seperti ini ya. U1, maksudnya nilai U tengah ini ya, sama dengan setengah dari nilai A ditambah UN. Untuk N-nya anggota bilangan ganjil dan jumlah deret dari N tersebut sama dengan N dikali U tengah. Nah, contoh di sini ada barisan aritmatika nih, nilainya 2, 4, 6, 8 sampai 1200. Kita cari nilai suku tengahnya itu berapa sih? Nah, kalau barisannya aritmatika kan punya A sama B, atau di sini ada nilai A-nya. A itu kan suku pertama ya, UN itu suku terakhir, ke N itu 1200. Kita hitung 2 tambah 1200 jadi 1202, setengahnya adalah 601. Jadi nilai suku tengahnya adalah 601. Lanjut. Sekarang kita belajar tentang barisan dan deret geometri. Barisan geometri dulu nih. Nah, sama kayak barisan aritmatika. Suku pertamanya U1-nya itu adalah A. Jadi A adalah U1. Nah, dia punya rasio, bukan beda. Kalau di geometri itu namanya rasio. Nilai rasio ini bisa dicari dengan membandingkan U2 dibagi U1 ya. U2 per U1 itu rasionya, atau U3 per U4. U4 per U3 ini terbalik ya. Jadi UN per UN-1 ini ada terbalik ya, U4 per U3. Lanjut. Nah, kalau mencari suku ke N-nya, maka rumusnya yang ini nih. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Rumus cari suku ke N ya. Contoh nih. Diketahui barisan geometri dengan suku keempat adalah 4. Suku ketujuh adalah 32. Tentukan A, suku pertama dan rasio barisan geometri tersebut. B, suku ke-9 barisan geometri tersebut. Kan tadi U4 sama U7 ya. Kita cari U9-nya. Maka caranya U4 4, U7 32. Berarti kita cari nilai R-nya dulu. U7-nya kita bagi dengan U4. Kan rumusnya ini adalah A R pangkat N-1 ya. Kalau U7 berarti kan 7 kurang 1 6. Maka A pangkat A R pangkat 6.
kita ganti dengan AR pangkat 6. Kalau U4 berarti AR pangkat 3. Kita bagi nih, AR pangkat 6 dibagi sama AR pangkat 3. Kan nilainya 32 sama 4. Tapi kalau dibagikan hasilnya jadi 8 nih. Nah, 8 ini ternyata nggak habis. Kalau hasil pembagian A kali R pangkat 6 dibagi A kali R pangkat 3 mah, itu ada hasilnya. A nya habis kan ya, A dibagi A. Kalau R pangkat 6 dibagi R pangkat 3, R pangkat 6 dibagi, susah juga ya, dulu dibagi R pangkat 3. Ingat nggak pembagian pangkat? Tadi kan dikurang tuh ya, 6 kurang 3, jadi R nya pangkat 3. R pangkat 3 itu hasilnya 8. Karena ini pangkat 3, kita ubah dong 8-nya. 8 ini ternyata bilangan pangkat 3 juga. Itu dari berapa? Yaitu dari 2. Dari 2 pangkat 3 kan. Kalau 8 itu ternyata bilangan pangkat 3. Nah, R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Berarti R-nya adalah 2. Sama pangkat 3. Kalau udah ketemu rasio, kita bisa cari nilai A-nya. Ambil nih dari persamaan yang U7 atau U4. Jadi contohkan yang diambil adalah U4, yaitu AR pangkat 3. A-nya kita cari. R pangkat 3-nya adalah 8. Ya kan? R pangkat 3-nya tadi katanya 8 ya. Atau 2 pangkat 3, terus dihitung tetap 8 hasilnya. Nah, untuk A-nya kan 4 dibagi 8. Jadi A-nya adalah setengah. Tuh. Walaupun misalkan di sini enggak ditanya suku pertama sama rasionya, ditanyanya langsung suku ke-9-nya berapa. Tetap tahapannya harus mencari rasio dan mencari A-nya dulu untuk mencari suku ke N. Kalau carinya U9 berarti AR pangkat 8. Ini ya rumusnya, N-1. Nah, A-nya setengah, R-nya pangkat 8, yaitu 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 adalah 256. Kali setengah, hasilnya jadi 128. Paham ya nyampe situ? Oke, belum berakhir. Setelah cari barisan atau UN pada geometri, pada barisan geometri cari nilai suku kesekian, kita juga bisa menghitung jumlahnya, yaitu jumlah deret dari sebuah geometri. Deret geometri ini, cara cari jumlah n sub pertamanya adalah dengan 2 rumus, tergantung dari rasio. Kalau rasionya kurang dari 1, kayak tadi pecahan kan ya, setengah rasionya, maka rumus mencari deretnya adalah yang atas nih. Nah, kalau R-nya ternyata lebih dari 1, maka cara mencari deretnya adalah rumusnya yang ini. Jadi ada 2 rumus. Kita contohkan. Tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Jumlah 7 suku pertama ya. Nah, ini A-nya berarti kan 1, rasionya 2. 2 bagi 1, 2 kan. Ini 3-nya salah nih ya. Ini 3-nya salah. Gak ada angka 3 harusnya di sini. 1, 2, 4, 8. Soalnya gitu. Nah, rasionya 2,
N-nya, tanya kan jumlah 7 suku, N-nya 7. Karena rasionya 2, berarti kan lebih dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua. Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Sn, N-nya berapa? 7 suku, berarti S7. A-nya 1. R pangkat N, R-nya 2, berarti 2 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Rasionya 2 ya. Nah, cara ngitungnya itu bukan dikurang 1 dulu, tapi dipangkatkan dulu. Ini 2 pangkat 7 berapa? 128. Baru kurang 1, 127 kali 1 bagi 1, tetap hasilnya 127. Jadi jumlah 7 suku pertama dari deret ini adalah 127. Yang ketiga yaitu deret geometri tak hingga. Jadi kalau deretnya tidak punya batas akhir ya tak hingga. Nah, dengan ini ketentuan min 1 harus kurang dari R dan R-nya kurang dari 1. Jadi rasionya itu antara min 1 sampai 1 rasionya. Nah, S tak hingga lambangnya seperti ini. Rumusnya adalah A per 1 min R. A per 1 min R ya. S tak hingga contohnya adalah kayak gini. Jumlah tak hingga dari deret 16842. Nah, kita cari jumlah tak hingganya. Kalau A-nya adalah 16, R-nya tadi kan, R itu rasio U2 bagi U1, 8 bagi 16, berarti setengah. Memenuhi syarat ya, rasionya itu setengah, jadi ada di antara min 1 dan 1. Nah, kita hitung jumlah tak hingganya dengan rumus A per 1 min R. A-nya kan 16, 1 dikurangi setengah berapa? Yaitu setengah. 16 dibagi setengah. Jadi jumlah suku atau jumlah tak hingganya adalah 16 dibagi setengah 32. Tak hingganya seperti itu. Nah, gampang kan? Kalau belum paham satu kali, diulangi video pembelajarannya, jangan bosan apalagi cuma di skip. Dilihat kurang sumbernya, maka cari sumber yang lain. Ibu akhiri, wassalamualaikum